Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita balik lagi di video kita ngebahas CCNA, materi Cisco Associate dasar. Nah, jadi sebelumnya saya sudah bikin video yang ngebahas materi seputar teori di STP, teori seputar materi STP, Spanning Tree Protocol. Nah, di sini kita sudah ngebahas teori segala macam teori dari STP itu apa, macam-macam ini ya, macam-macam jenisnya, cara kerja, dan jenis-jenis switch pada dan port di jaringan STP. Nah, kali ini kita bakal lebih fokus ke konfigurasi dari STP, apa-apa aja yang bisa kita ubah, bisa kita manipulasi dari sebuah jaringan STP. Ya, jaringan dengan STP. Nah, di sini kita coba review ulang materinya untuk menekankan apa yang bakal kita praktekin. Nah, jadi di STP kemarin ada pembahasan tentang jenis-jenis switch pada STP. Nah, ini ya. Jadi macam-macam switch ini, yang pertama ada switch root bridge, yang kedua ada non root bridge. Nah, kita fokus sama root bridge. Jadi non root bridge itu kan selain root bridge ya. Jadi yang utama diperhitungkan tuh switch root bridge-nya. Kalau non root bridge tinggal selain switch root bridge, pokoknya selain root bridge lah jadi non root bridge. Nah, tapi root bridge itu dipilihnya gimana? Nah, jadi di STP itu ada pada device switch-nya yang namanya nilai priority. Nah, nilai priority ini. Jadi nilai priority ini adalah nilai utama yang digunakan untuk menentukan yang mana switch root bridge. Tentunya gimana? Dengan mencari nilai priority yang terendah. Nah, tapi nilai priority ini gimana kalau nilainya sama? Misalnya di switch 1 nilainya 3, di switch 2 nilainya juga 3. Nah, sama tuh, nggak bisa dong. Root bridge-nya yang mana nanti? Nah, di sini ada alternatif untuk mencari switch root bridge, yaitu dengan melihat MAC address yang terendah. Nah, maksudnya gimana kalau MAC address terendah? Nah, di sini ada ilustrasi. Nah, ini kalau gini ya lebih gampang buat melihat gimana root bridge dan non root bridge-nya. Nah, jadi ini ada jaringan STP, jaringan switch dengan link yang berlebih ya, link topologi redundansi. Ada link lebih dari satu untuk menuju ke sebuah tujuan. Ini ya. Setiap switch punya 2 jalur. 1 2 1 2. Nah, jadi di sini kita pilih mana root bridge yang mana non root bridge. Lebih tepatnya kita mencari root bridge-nya. Nah, kita lihat dulu dari switch yang B. Nah, di sini kalau mau milih root bridge itu kita lihatnya priority duluan daripada MAC. Jadi di sini kita tengok dulu priority-nya. Nah, di sini switch B priority-nya 3 2 7 6 8. Nah, kita tandain ya di situ. Nah, itu switch B. Nah, kita lanjut sekarang ke switch yang A. Kalau switch A berapa tuh priority-nya? Nah, kita lihat di sini, oh ternyata dia 3 2 7 6 8. Sama berarti. Oh, sama ya. Oke, berarti harapan terakhir kita ada di switch C. Kita lihat. Oh, ternyata priority untuk si switch C juga nilainya 32768. Sama lah, semuanya 32.768. Nah, kalau kayak gini gimana jadinya? Nah, untuk di sini kita ada alternatif cara mencari root bridge, yaitu pakai nilai MAC address. Dimana MAC address ini nggak bisa sama ya, kalau antar device itu MAC addressnya nggak ada yang sama lah. Unik tuh MAC addressnya. Nah, jadi kita lihat dulu dari switch B. Di sini switch B MAC addressnya BBB. Terus switch A. Kalau switch A bisa kita lihat dengan MAC address AAA. Nah, terakhir switch C dengan MAC addressnya CCC.
Nah, terus di sini bisa kita lihat deh, kan semuanya udah beda tuh. Tinggal ditentuin mana yang paling kecil, B, A, B atau C. Nah, dari situ ketemulah jawaban kalau antara 3 MAC address tersebut, nilai terkecil dimenangkan oleh switch A. Karena MAC addressnya A ini ya paling kecil dia. A. Nah, karena gitu, karena udah kelihatan, nah makanya si switch A ini dia menjadi sang root bridge untuk jaringan STP tersebut. Nah, gitu. Sekarang kita coba buktikan teori ini di Cisco Packet Tracer. Di device kita, ya di Cisco Packet Tracer. Simulasi real device. Kita buktikan. Nah, kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Coba. Di sini kita bakal manipulasi root bridge di jaringan STP. Ini ada 2 switch, kita bakal taruh 2. Nah, ini nih. Cukup jelas, cukup besar, cukup tahu. Dari switch 0 ke switch 1, kita bikin satu kabel. Satu kabel, mungkinkah terjadi looping? Nah, belum. STP-nya belum ada ini. Kita taruh lagi satu kabel. Nah, di sini jadi ada 2 kabel. Dari situ apa sih namanya? Potensi looping bisa terjadi. Ini ada 2 kabel nih, bisa looping ya paketnya. Karena ada gini, dia bisa jadi paketnya muter. Jadi kalau ada potensi looping, si STP bakal aktif dan matiin satu link. Kita tambahin lagi satu link nih biar sama banyak. Coba proses nyalanya kita dulu. Nah, di sini udah kelihatan nih. Kita skip. Nah, kelihatan tuh. Nah, gini nih. Jadi dari sini biar nggak terjadi looping ya, si STP ngematiin 2 kabel, jadi dia cuma pakai satu link nih. Yang paling atas doang. Nah, dari sini tuh sebenarnya sudah bisa kelihatan yang mana root bridge, yang mana non root bridge, karena switchnya cuma 2. Dan kalau switchnya cuma 2 di sini, jadi ceknya gampang. Dasarnya root bridge itu dia nggak mungkin ada yang namanya port blocking kalau di root bridge. Jadi kalau di sini bisa kelihatan kalau root bridge-nya tuh ada di switch 1. Nah, jadi root bridge-nya ada di switch 1. Tuh kelihatan dia. Nah, tapi kita buktiin dulu dong. Gimana sih cara buktiinnya? Nih, kita lakukan pengecekan di kedua switch kita. Dari switch 0. Kita akses dulu nih, buka switch-nya, masuk command line interface. Kita mulai. Switch-nya kita cek STP-nya. Enable configure terminal. Nah, di sini kita coba pakai perintah do show spanning tree. Do show spanning tree, enter. Nah, di sini bisa kelihatan nih informasi jaringan STP-nya lah. Informasi interface sama root ID, bridge ID dan lain-lain. Nah, di sini juga bisa kita lihat nilai priority-nya. Kita catat nih sekarang langsung. Priority dari si switch 0 ini yang lagi kita config itu dia pakai priority nilainya 32.768. Priority 32768. Allahu Akbar. Hafal. Nah, itu ya priority-nya. Sorry tadi ada iklan. Di sekolahnya Bella bagus. Nah, jadi di switch 1 sekarang kita cek. Di sini kita masuk ke switch-nya. Enable. Nah, kita langsung cek di mode privilege aja, mode pagar. Bisa langsung di show spanning tree. Bisa cek. Nah, di sini kelihatan nih. Nah, terus kalau switch yang jadi root bridge itu dia bakal langsung, kalau dicek dia bakal langsung ngaku. Ini sayang jadi root bridge. Nah,
Ini kata-katanya nih kelihatan di root ID. This bridge is the root. Nah, jadi si switch ini yang menjadi root bridge. Kelihatan ya. This bridge is the root. Kata-katanya tuh langsung tercantum. This switch 1. Berarti switch 1 ya di sini yang menjadi root bridge, terbukti dari teori tadi. Nilai priority-nya berapa? Langsung kita cek, dilihat di sini priority-nya tertulis 32.768. Priority 32.768. Nah, ini priority-nya. Nah, dari sini ada info baru nih, ada informasi baru. Jadi kalau switch di STP itu ternyata ada nilai default untuk priority, ada nilai apa, ada ukuran default untuk nilai priority. Defaultnya berapa? Nah, ini yang dipakai sama si kedua switch ini. 32.768. Nah, jadi default priority itu segini ya. Buktiin sedikit. Ini ada STP baru, jaringan baru ditaruh, baru dipasangin kabel. Kalau kita lihat di sini show spanning tree, salah, tipe sorry, show spanning tree, kita lihat. Nah, dia bakal langsung pakai priority 32.768. Nah, jadi itu nilai default. Nah, udah nih, gampang ngeceknya. Itu dia dalam pengecekan tadi tuh infonya ada info root bridge, ada info priority, sama info status interface dalam satu pengecekan ini. Nah, sekarang lanjut. Sekarang kita manipulasi jaringan ini. Ini kan default, jadi root bridge-nya ditentuin sama si apa sih namanya? Sama si STP sendiri, sama si switch. Nah, ini berarti nuntun root bridge-nya gimana nih? Kalau nggak pakai priority, kan priority-nya sama tuh. Nah, berarti mereka di sini menentukan root bridge-nya berdasarkan MAC address. Nah, ini ya, jadi MAC address ini nih yang dipakai. MAC address di switch 1 tuh kalau dihitung-hitung terbukti lebih kecil nilainya dari MAC address switch 0. Makanya dia jadi root bridge walaupun priority-nya sama. Nah, bisa nggak kalau misalnya switch 0 yang jadi root bridge? Bisa dong. Kan ada yang namanya nilai priority, yang mana tuh lebih digunakan daripada MAC address dalam memilih root bridge. Nah, terus priority ini tuh dia tuh bisa diganti. Jadi nggak mentok, apa sih namanya? Nggak permanen di 32768. Langsung aja coba kita ganti. Do show, ini masih ada nih. Kan 32768 dua-duanya. Nah, perintah ngeganti apa sih nilai priority itu, perintahnya spanning tree 91 priority sekian. Nah, ini info lagi nih, kita bakal buktiin. Spanning tree. Nah, jadi di sini spanning tree ngesetnya masih di VLAN default 91 priority. Coba kita ubah yang lebih kecil daripada 3020 inilah. Coba kita buat ke 1000. Nggak bisa dia. Ini apa yang terjadi nih? Dapat info baru. Jadi kalau kita mengatur nilai sebuah priority, nah itu udah ditetapkan dari sana. Kalau nilai priority itu harus dalam kelipatan 4096. Nggak bisa asal-asal misalnya 1031. Nggak bisa, harus dalam kelipatan 4096. Nah, terus dia di sisi juga nunjukin kita nih nilai-nilai yang bisa dipakai buat ngeset priority. Ada dari 0, 4096, 8192, sampai di sini ada nilai default juga 32768, sampai mentok di 61.440. Nah, di sini kita tinggal ngatur ke priority nilainya yang lebih kecil daripada si root bridge. Lebih kecil daripada 32768. Cuma nilai berapa yang lebih kecil dari 32768. Nah, di sini banyak ya tercantum di sini. Kita pakai aja nilainya salah satunya 2480. Nah, jadi nilai priority berganti,
dia langsung respon jaringan ini. Langsung jadi orange, dia bakal ngatur ulang. Dia bakal ngatur ulang yang mana yang jadi root bridge yang baru. Ini kita bisa skip aja prosesnya. Nah, jadi kabel hijau pindah ke kiri, berarti yang kiri itu langsung jadi switch root bridge. Nah, kita cek lagi nih info terbaru dari root bridge-nya. Do show spanning tree. Salah. Nah, langsung ya, jadi switch 0 tuh dia langsung ngaku kalau dia root bridge yang baru. Nah, di sini kelihatan langsung this bridge is the root. Nah, terus juga priority-nya ganti pakai nilai yang tadi kita tentuin. 2480. Ini 3240 nih. Salah. 2480. Nah, jadi gitu, simple banget kan. Jadi kita tinggal ngerendahin priority aja kalau mau ganti root bridge. Nah, dengan gitu dia root bridge bakal ganti. Kalau mau cepet bisa kita langsung tuh priority kan ada nilai 0 nih. Nah, langsung atur aja ke 0 tuh bakal mentok, dia langsung jadi root bridge di jaringan STP-nya. Nah, jadi sekian, semoga bermanfaat. Gimana? Apa sih? Maaf kalau banyak salah. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.